Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Sulastri dari Prodi PAUD 2018 akan memaparkan materi dari materi 9 hingga 15 dari mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Berikut paparannya. Observasi. Pengertian observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal itu bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena penelitian dapat menyaksikan, memahami, serta memperhatikan objek dari dekat. Jenis observasi. 1. Observasi partisipasi. 2. Observasi sistematik. 3. Observasi eksperimental. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan dari observasi adalah 1. Data diperoleh langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun tidak. 2. Pencatatan informasi yang mendukung proses pengumpulan data dapat dilakukan segera setelah terjadi atau saat berlangsungnya kejadian tersebut. Adapun kekurangan dari observasi adalah 1. Membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kejadian. 2. Pengamatan berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu hari. 3. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal itu menjadi privasi. Instrumen observasi. Instrumen observasi yang pertama adalah checklist. Checklist ialah suatu daftar yang berisi nama responden beserta hal-hal yang diamati. Rating scale. Rating scale berfungsi untuk mencatat segala gejala yang ditimbulkan menurut tingkatannya. Yang ketiga, anecdotal record. Anecdotal record merupakan catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti berkaitan dengan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh objek penelitian. Mechanical device. Mechanical device merupakan alat yang digunakan untuk mengabadikan setiap peristiwa yang terjadi selama proses pengamatan. Proses observasi. Ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. Dan yang kedua, pencatatan. Pencatatan yaitu proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi yaitu proses merefleksikan apa yang terjadi, apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Interpretasi biasanya disebut sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan apa yang kita lihat dan didengar. Portofolio. Pengertian portofolio produk. Penilaian portofolio produk merupakan penilaian yang berusaha menggali, mengumpulkan, melaporkan, dan menggunakan otentisitas dari penampilan atau kinerja kegiatan belajar peserta didik. Tujuan portofolio produk untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas presentasi yang telah dicapai. Cara memasukkan data ke portofolio anak PAUD, yaitu semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul di dalam portofolio
perlu diolah untuk dianalisis. Lakukan pengolahan secara berkala. Pengolahan bulanan perlu dilakukan agar guru dapat melakukan penilaian bulanan. Hasil pengolahan bulanan dijadikan acuan untuk melakukan penilaian semester. Portofolio terbagi dua. Satu, portofolio tampilan. Portofolio tampilan merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumentasi terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam portofolio tampilan adalah keaslian karya. Aspek yang dinilai dalam bentuk portofolio tampilan adalah signifikan materi, pemahaman, argumentasi, kemampuan memberikan respon, dan kerjasama kelompok. Dan yang kedua, portofolio dokumentasi. Digunakan untuk memilih hasil karya peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan dasar penilaian. Indikator untuk penilaian dokumen itu antara lain kelengkapan, kejelasan, akurasi informasi yang didapat, dukungan data, kebermaknaan data, dan kualifikasi dokumentasi. Teknik dan instrumen penilaian pendidikan anak usia dini. Teknik adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang dinilai, sedangkan instrumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan instrumen penilaian menurut Herman Ari Martono, instrumen penilaian merupakan salah satu alat ukur yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan penilaian, proses pembelajaran maupun terhadap hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen atau penilaian yang menurut Puckett dan Black. Pertama, holistik. Holistik adalah melakukan penilaian yang mencakup segala aspek perkembangan karena satu perkembangan akan terkait pada perkembangan yang lainnya. Kedua, otentik. Otentik merupakan penilaian berdasarkan keaslian performer anak, baik dalam sikap, perilaku, dan hasil karya. Dan yang ketiga, continue. Continue artinya penilaian berkelanjutan tentang perkembangan anak. Dan yang keempat, individual. Individual artinya penilaian perkembangan yang dilakukan tersendiri sesuai pada perkembangan anak tersebut. Dan yang terakhir, multisumber dan multikonteks. Multisumber dan multikonteks adalah penilaian untuk menggali semua informasi dari berbagai konteks, misalnya pengamatan langsung, apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Prinsip-prinsip asesmen menurut Trianto tahun 2011. 1. Beri orientasi pada kompetensi. 2. Menyeluruh. 3. Valid. 4. Adil dan terbuka. 5. Mendidik. 6. Berkesinambungan. Dan 7. Bermakna. Adapun teknik asesmen, pertama kegiatan pengamatan, dan kedua melakukan pencatatan, ketiga pendokumentasian, dan keempat pencatatan ke dalam kartu perkembangan anak. Proses asesmen dalam kelas menurut Rashid Mansur dan Suratno tahun 2012. 1. Pengumpulan informasi tentang pencapaian perkembangan belajar anak. 2. Kurikulum. 3. Program. 4. Kebijakan. Evaluasi perkembangan anak. Pengertian evaluasi perkembangan anak adalah merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang anak yang ditujukan untuk membuat keputusan.
keputusan. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap anak, terakhir, evaluasi program dan monitoring pelaksanaan pencapaian tujuan kegiatan. Evaluasi perkembangan anak adapun tahapannya: pengumpulan fakta, informasi data melalui pengamatan dan portofolio, dan terakhir analisa dan evaluasi fakta. Demikianlah paparan materi yang saya paparkan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini dari materi 9 hingga 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.